daerah saya Sangihe ini kan indah, saya ini cantik ya, hijau. Kok dirusak oleh PT TME? Saya tidak mau. Dalam konteks keluar izin ini, saya selaku bupati mempunyai kewajiban untuk mengawal keputusan pemerintah pusat. Meninggalnya Wakil Bupati Sangihe, Helmut Hontong, secara mendadak menimbulkan tanda tanya. Apalagi sebelumnya, Helmut Hontong sempat menyampaikan surat permohonan pembatalan izin operasional tambang emas Sangihe. Apa yang sebenarnya terjadi pada rencana operasional tambang emas Sangihe sehingga ada beberapa kelompok warga yang melakukan penolakan, namun izin operasional telah diterbitkan oleh pihak terkait. Ikuti penelusuran fakta kali ini bersama saya Ken Ane, langsung dari Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Peristiwa meninggalnya Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Helmut Hontong, secara mendadak di pesawat dalam penerbangan dari Bali ke Makassar membawa duka yang mendalam bagi warga Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Tak hanya itu, sebagian pihak menganggap ada kejanggalan dari kematian Wakil Bupati yang sangat dicintai rakyatnya ini. Betapa tidak, sebelum dinyatakan meninggal dunia, di masyarakat Kepulauan Sangihe khususnya sempat beredar luas surat permohonan Wakil Bupati Sangihe ke Menteri ESDM agar membatalkan izin operasi pertambangan PT Tambang Emas Sangihe di wilayah yang dipimpinnya. Karena itu tak mengherankan kalau ada spekulasi dari sebagian pihak yang mengaitkan kematian Helmut Hontong dengan sikapnya yang menolak operasional PT Tambang Emas Sangihe di wilayah ujung utara Indonesia ini. Benarkah demikian faktanya? Dan bersama saya di sini istri dari Wakil Bupati Sangihe, Ibu Rahel. Ibu Rahel, apa kabar, Ibu? Ya, Ibu. Tentunya kami dari tim Fakta TV One ingin mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Bapak Helmut Hontong beberapa waktu lalu. Kalau boleh berbagi cerita bersama kami di sini, Bapak ini sebenarnya memang punya riwayat penyakit atau seperti apa, Ibu? Kalau Bapak Ini dengan ponakan dari Pak Wabub ya, Bu? Pak Wabub. Mbok sebelumnya punya riwayat penyakit diabetes mellitus. Tetapi beliau sering kontrol ke check up ke lab. Punya riwayat penyakit diabetes mellitus. Oke. Selain itu, Bu, apa ada kemudian riwayat penyakit jantung, Bu Wakil Bupati? Jantung nggak ada, karena belum pernah ada riwayat penyakit jantung sebelumnya. Ya, belum pernah ada riwayat penyakit jantung. Bu Rahel, kalau hari-harinya Bapak, biasanya kalau dinas luar kota, Bu Rahel ikut mendampingi atau baru kemarin tidak ikut mendampingi? Baru kemarin saya tidak ikut. Baru kemarin nggak ikut mendampingi. Terakhir berangkat ke Bali, berarti nggak ada keluhan ya, Bu ya? Jadi berangkat memang dalam kondisi sehat ya, Bu ya, pada saat itu ya, izin 2 hari. Nah, Bu Rahel, pada saat itu mendengar kabar Bapak perjalanan dari Bali ke Manado, komunikasi terakhirnya seperti apa, Bu? Terakhir Bapak sempat nelpon saya jam 3 pas. Dia bilang, "Mak, dia bilang suruh berdoa," katanya. Berdoa sama Papa. Bapak sudah mau penerbangan ke Manado. Itu yang disampaikan Bapak? Iya. Terakhir cuma itu dia bilang. Bapak selalu menyampaikan itu ketika ingin kembali ke rumah, Bu, ketika perjalanan dinas luar kota? Selalu menyampaikan itu, meminta doa dari istri ya, Bu ya? Bu, tapi Bapak pernah cerita juga memperjuangkan suara rakyat juga, menolak tambang emas di Sangihe. Pernah cerita nggak ke Bu Rahel? Oh, kalau itu Belum pernah? nggak Pernah cerita ya, Bu ya? Soal adanya
suara dari warga, membantu warga untuk menolak tambang itu karena dianggap akan merusak lingkungan. Pernah cerita nggak Rahel? Nggak pernah ya? Baik, terima kasih Ibu Rena, Ibu Rahel. Sekali lagi tentunya kami mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas kepergian Bapak. Ya, pemirsa, itu tadi cerita dari keluarga Wakil Bupati Sangihe, Bapak Helmut Hontong, yang beberapa waktu lalu dikabarkan meninggal dunia setelah melakukan perjalanan dinas dari Bali untuk kembali ke Manado. Kita akan temukan fakta berikut. Ya, pemirsa, Fakta TV One, kita akan juga mencari tahu cerita dari ajudan Wakil Bupati Sangihe. Ada Bang Harmen Kontu di sini. Bang Harmen, apa kabar? Puji Tuhan, dalam keadaan baik. Tentunya kita juga ikut berduka, Bang, atas kepergian Bapak, Wakil Bupati Sangihe, Pak Helmut Hontong. Bang Harmen, kalau mungkin bisa berbagi cerita bersama kami. Pada saat itu mendampingi Bapak dalam perjalanan dinas ya, Bang. Itu seperti apa? Apa agenda Bapak pada saat itu? Ya, memang dapat kami jelaskan. Sebelum agenda ke Bali, memang kami sudah menerima undangan terlebih dahulu dari Forum Wakil Kepala Daerah se-Indonesia. Jadi sebagai ajudan kami biasa menerima undangan. Jadi pas terima undangan itu, jadi langsung saya laporkan ke Bapak. Saya laporkan ke Bapak, jadi Bapak langsung memerintahkan kami untuk mengagendakan untuk ikut dalam kegiatan. Bang Harmen, kalau hari-hari Bapak sebagai Wakil Bupati ini kegiatannya seperti apa sih? Jadi setiap perjalanan itu pasti kaca mobilnya itu pasti dibuka. Semua Bapak. Karena Bapak ingin berkomunikasi langsung. Jangan berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Karena Bapak di Sangihe itu anak yang paling bungsu. Itu diberi nama Embo, biasa panggilannya Embo. Jadi untuk mendekatkan masyarakat dengan Bapak, jadi biasa mereka hanya memanggil Embo. Dijelaskan juga tadi oleh Ibu, kan Bapak ini sebenarnya tidak punya riwayat penyakit jantung, adanya diabetes, ya Bang. Nah, sebelum berangkat ke Bali, Bapak sempat ada keluhan sakit atau mungkin selama perjalanan dinas itu Bapak sempat ada keluhan sakit nggak? Selama perjalanan dinas kami dari Tahuna sampai ke Bali, Bapak tidak ada sama sekali pengeluhan. Cuman Bapak mengeluh itu pada saat di pesawat saja. Nanti di pesawat, 20 menit setelah take off, Bapak sempat mengeluh rasa pusing. Terus pada saat itu gimana respon Bang Harmen ketika Bapak mengeluhkan pusing itu? Ketika Bapak mengeluh rasa pusing, jadi Bapak meminta kepada saya untuk menggosok pakai minyak kayu putih. Kebetulan yang dibawa sama Bapak di tas, jadi saya ambil untuk menggosok. Sekitar kurang lebih 5 menit lah. 5 menit Bapak langsung, maksudnya tidak sadarkan diri. Langsung saya menekan tombol untuk panggil pramugari. Dan pada saat itu tindakan apa yang terjadi di dalam pesawat, Bang Harmen? Kebetulan ada penumpang yang berprofesi dokter. Dia langsung memberikan pertolongan pertama kepada Bapak. Nah, setelah diberikan pertolongan pertama oleh dokter, ada respon dari Bapak? Memang kalau saya pengamatan saya ketika Bapak tidak sadarkan diri itu, memang sudah tidak ada respon sama sekali sih. Pada saat Bapak setelah 5 menit itu sudah tidak sadarkan, sudah tidak ada respon tanda-tanda. Tidak respon sama sekali. Dan apa yang disampaikan oleh penumpang yang juga dokter ikut membantu proses itu, Bang Harmen? Mereka tidak secara langsung sih menyampaikan kepada saya, cuman kata mereka dari tanda-tanda medis yang terlihat, untuk dikategorikan orang meninggal dunia sudah terlihat di Bapak. Setelah kemudian diberi tindakan, itu masih sisa perjalanan berapa lama lagi? Jadi paling cepat katanya 30 menit lagi. Masih 30 menit lagi. Jadi selama menunggu 30 menit, apa yang terjadi di atas pesawat? Dengan setelah Bapak udah diberi tindakan? Karena pertolongan pertamanya sudah maksimal dan terkait dengan peralatan medis yang seperti itu yang bisa terbatas, yang bisa dilakukan oleh dokter, jadi tidak ada lagi tindakan. Jadi sempat muntah darah ya Bang ya? Ada darah keluar dari mulut, hidung? Mulut sama hidung sih. Mulut sama hidung. Awalnya mulut, berapa saat kemudian hidung juga keluar. Dan apa yang disampaikan oleh pihak pesawat Bang untuk menolong Bapak? Nanti prosedurnya setelah landing seperti apa? Pada saat di pesawat, pihak pesawat sih sudah menghubungi bagian di darat, jadi mereka sudah menghubungi untuk dipersiapkan ambulans. Ya, itu tadi cerita dari ajudan pribadi Wakil Bupati Sangihe, Bapak Helmut Hontong. Kita akan temukan fakta berikutnya.